Dari tayangan hari ini, anak akan dapat mengembangkan kompetensi literasi, yaitu menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Yuk kita belajar bersama. Hei, lihat. Kasihan ya, tikus itu dimakan oleh ular. Hal itu kan sudah menjadi hukum alam, di mana satu hewan menjadi manusia yang lain. Halo rekan pelajar, jumpa lagi dengan saya Ines dalam ABI Asiknya Belajar Biologi. Bila kita memperhatikan lingkungan sekitar kita dan perilaku makhluk hidup lainnya, maka yang akan kita dapati adalah suatu proses yang menarik. Seperti seekor kelinci yang sedang asik memakan rerumputan dimangsa oleh serigala. Serigala itu kemudian mati, diuraikan oleh pengurai. Sebagai rantai makanan, yaitu proses memakan dan dimakan yang membentuk rangkaian lurus, sederhana, dan tidak bercabang. Wah, berarti saat tikus dimakan oleh ular, itu pun termasuk rantai makanan? Ya, memang benar. Itu merupakan contoh rantai makanan. Masih banyak lagi contoh rantai makanan lainnya yang akan kita bahas nanti. Peristiwa memakan dan dimakan sesama makhluk hidup yang membentuk rantai makanan memang menarik untuk diamati. Lebih jauh dalam sebuah ekosistem, peristiwa rantai makanan ini tidak hanya satu, tetapi banyak dan melibatkan seluruh makhluk hidup yang ada di dalam ekosistem. Nah, sekarang coba kamu sebutkan contoh-contoh dari rantai makanan. Udah, saya pikir dulu. Oh iya, kalau nggak salah peristiwa rantai makanan sudah terjadi di sawah, di mana padi dimakan oleh harimau merah, orang itu tersebut dimakan oleh burung pipit, dan burung pipit itu sendiri dimakan oleh ular. Ya, benar. Berarti ia sudah memahami tentang proses rantai makanan. Ada contoh lainnya? Oh ya, saya tahu padi juga bisa dimakan tikus, dan lalu ular memangsa tikus itu, dan ular sendiri akhirnya dimakan burung elang. Contoh yang bagus sekali. pelajar,
Untuk lebih memahami materi, urutkanlah gambar berikut berdasarkan peristiwa makan dan dimakan sesuai dengan rantai makanan. Pertanyaan pertama. Urutan yang betul dalam rantai makanan dari kelompok makhluk hidup ini adalah ya benar, padi, wereng, burung pipit, dan ular. Pertanyaan berikutnya. Makhluk hidup yang memangsa tikus tapi akhirnya dimakan burung elang adalah ya, jawabannya ular. Nah, kini waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, tuliskan manfaat rantai makanan dalam ekosistem. Dicatat ya. Tuliskan manfaat rantai makanan dalam ekosistem. Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua atau gurumu. Rekan pelajar, proses makan dan dimakan di mana organisme yang satu menjadi mangsa organisme yang lain merupakan suatu urutan yang tidak bisa dibolak-balik. Seperti halnya kita manusia, hewan pun juga memerlukan makanan untuk bertahan hidup. Sebenarnya ada unsur apa yang terdapat pada makanan tersebut sehingga makhluk hidup bisa bertahan hidup setelah makan? Nah, itulah yang menarik. Ternyata dalam peristiwa rantai makanan telah terjadi perpindahan energi. Perpindahan energi dimulai dari energi matahari kepada tumbuhan hijau. Energi matahari diubah menjadi energi kimia melalui fotosintesis. Herbivora memakan tumbuhan hijau untuk memperoleh zat makanan yang mengandung energi kimia. Dan melalui oksidasi biologi, energi kimia ini diubah menjadi energi untuk beraktivitas. Karnivora memakan herbivora dan memperoleh energi yang diperlukannya untuk aktivitas hidupnya. Manusia juga bisa memperoleh energi dari tumbuhan dan hewan. Karena manusia merupakan pemakan segala atau disebut juga dengan omnivora. Wah, ternyata prosesnya rumit juga ya. Berarti memang benar bahwa sumber dari segala sumber energi di bumi adalah matahari. Menarik juga ya mengamati rantai makanan makhluk hidup di darat. Tapi bagaimana dengan mereka yang hidup di perairan? Makhluk hidup di air juga sama dengan makhluk hidup di darat. Mereka juga mengalami peristiwa rantai makanan. Sekarang, mari coba kita perhatikan contoh rantai makanan yang hidup di air, yang berfungsi sebagai produsen. Di dalam habitat air yang berfungsi sebagai produsen adalah golongan ganggang hijau yang di dalamnya termasuk kelompok fitoplankton. Ada
Adapun rangkaian perpindahan energinya dimulai dari fitoplankton yang menangkap energi matahari dalam proses fotosintesis. Fitoplankton akan menjadi sumber makanan bagi zooplankton dan hewan kecil, misalnya udang, sebagai konsumen pertama. Selanjutnya, hewan kecil ini akan dimakan ikan kecil sebagai konsumen kedua. Ikan kecil akan dimakan ikan besar sebagai konsumen ketiga, dan seterusnya. Rekan pelajar, tahukah kamu bahwa cacing tanah dapat memberikan manfaat yang besar bagi tanah? Selain memiliki kelenjar kapur yang berfungsi untuk menetralisir keasaman tanah, cacing tanah yang keluar masuk di dalam rongga tanah juga dapat membuat rongga-rongga pada tanah, sehingga udara dari luar dapat masuk ke dalam tanah dan akar tanaman dan bernafas dengan baik. Pelajar, jawablah pertanyaan berikut untuk membahas topik yang tadi. Pertanyaan pertama. Urutkan gambar berikut yang menunjukkan rantai makanan di laut. Urutan yang benar adalah fitoplankton, zooplankton, ikan kecil, ikan besar. Pertanyaan berikutnya. Sumber dari segala sumber energi di bumi adalah ya, benar jawabannya matahari. Kini waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, apa yang akan terjadi jika salah satu rantai makanan dalam suatu ekosistem punah atau hilang? Jelaskan. Dicatat ya. Apa yang akan terjadi jika salah satu rantai makanan dalam suatu ekosistem punah atau hilang? Jelaskan. Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua atau gurumu ya. Rekan pelajar, rantai makanan yang saling berhubungan akan membentuk jaring-jaring makanan. Pengertian dari jaring-jaring makanan itu sendiri adalah sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan. Kita sering menemukan proses makan dan dimakan atau rantai makanan yang rumit dan saling bersilangan. Satu jenis produsen tidak selalu menjadi sumber makanan bagi satu jenis herbivora. Sebaliknya, satu jenis herbivora tidak selalu memakan satu jenis produsen.
satu jenis karnivora tidak selalu memakan satu jenis herbivora. Dengan demikian, akan banyak sekali rantai makanan yang saling bertautan yang membentuk jaring-jaring makanan. Ternyata menarik juga ya membicarakan tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Lalu kita sendiri sebagai manusia berada di sebelah mana dalam rantai makanan dan jaring-jaring makanan tersebut? Nah, untuk membahas hal itu, maka kita harus mempelajari piramida makanan. Ada yang tahu apa itu piramida makanan? Ya, saya tahu. Di kelas guru pernah memberikan pelajaran tentang peristiwa rantai makanan dan jaring makanan, di mana telah terjadi perpindahan energi. Di dalamnya diterangkan bahwa bila dalam sebuah ekosistem digambarkan kandungan zat dan energi yang terdapat pada golongan produsen hingga konsumen yang tertinggi, maka proses ini akan membentuk komposisi yang semakin sedikit, sehingga akan membentuk pola piramida makanan. Ya, benar. Pada piramida makanan, manusia menempati posisi paling puncak karena manusia tidak bisa dimangsa oleh makhluk hidup yang ada di bawahnya. Rekan pelajar, piramida makanan akan tersusun dengan baik apabila terjadi keseimbangan populasi dalam suatu ekosistem. Agar keseimbangan ekosistem dapat berjalan, maka jumlah populasi harus lebih besar daripada jumlah konsumsi tingkat pertama. Tapi seberapa besar jumlah produsen harus lebih banyak dari konsumen tingkat 1 dan seterusnya? Produsen menempati paling dasar dengan massa yang paling besar, diikuti dengan konsumen tingkat pertama dengan massa 1/10 dari produsen. Kemudian konsumen tingkat 2 dengan massa 1/10 dari konsumen tingkat pertama. Lalu konsumen tingkat 3 dengan massa 1/10 dari konsumen tingkat 2, dan begitu seterusnya. Bagaimana rekan pelajar? Kalian masih ingat dengan materi segmen 1 dan 2? Untuk menguji pemahaman materi, marilah jawab pertanyaan yang berikut ini. Dalam piramida makanan ini, ikan hiu termasuk konsumen tingkat? Ya benar, ikan hiu termasuk konsumen tingkat puncak. Pertanyaan selanjutnya. Urutan perpindahan energi yang benar adalah jawabannya padi, ayam, musang. Rekan pelajar, tanpa terasa usai sudah waktu saya menemani kalian kali ini. Saya harap kalian lebih memahami makhluk hidup dan tidak mengganggunya. Nah, kini waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya agar keseimbangan ekosistem dapat berjalan dengan baik? Dicatat ya. Bagaimana caranya agar keseimbangan ekosistem dapat berjalan dengan baik? Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua atau gurumu.